Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga semua kebaikan terlimpah kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Alkisah, ada seorang lelaki yang sering berkunjung ke tempat pelacuran. Akibat kelakuannya yang bejat ini, ia pun mengidap penyakit kelamin. Lama-kelamaan penyakit yang dideritanya semakin parah. Akhirnya lelaki tersebut mendatangi seorang tabib untuk meminta diobati. Ketika sang tabib memeriksa penyakitnya, ia menghela nafas panjang dan berkata, "Aduh, penyakitmu sudah parah. Tak ada jalan lain kecuali satu solusi." Lelaki itu pun bertanya, "Beritahu saya Tuan, apa solusinya?" Sang tabib pun menjawab, "Kemaluanmu harus diamputasi. Kalau tidak, penyakit ini bisa menyebar ke tubuhmu dan membuatmu mati di usia muda." Sontak si lelaki itu pun terkejut mendengar perkataan tabib itu. "Tuan, apa tidak ada cara lain?" tanyanya dengan panik. "Aduh, maaf, tapi hanya itu satu-satunya cara," jawab sang tabib tegas. "Aku tidak mau, itu sama saja aku kehilangan jati diriku," balas si lelaki dengan emosi. Ia pun pergi meninggalkan sang tabib dan mendatangi tabib yang lain, yang menurut orang-orang adalah tabib yang paling hebat di kota Baghdad. Namun jawaban yang ia terima tetap sama, yakni kemaluannya harus diamputasi. Hal ini membuat si lelaki semakin stres dan putus asa. Melihat kondisinya, salah seorang kawannya pun menyarankan, "Datangilah Abu Nawas, siapa tahu dia bisa membantumu." Lelaki itu pun menjawab dengan ragu, "Abu Nawas? Dia kan bukan tabib. Mana mungkin dia tahu soal penyakit seperti ini?" "Ya bener sih, tapi jangan salah. Meskipun bukan tabib, Abu Nawas sudah beberapa kali berhasil menyembuhkan penyakit baginda raja," terang kawannya. Karena tidak ada pilihan lain, si lelaki itu pun akhirnya memutuskan untuk pergi ke rumah Abu Nawas. Di hadapan Abu Nawas, ia mengadukan penyakit yang dideritanya. Setelah memeriksa penyakit itu, Abu Nawas pun dibuat heran. "Ini kenapa bisa separah ini?" tanya Abu Nawas. Dengan sedikit malu-malu, si lelaki itu pun menjawab, "Maaf Tuan, sebelumnya aku memang sering jajan. Bahkan dalam satu hari bisa sampai 3 kali Tuan." Abu Nawas pun berkata, "Makanya jangan berbuat zina. Agama melarangnya karena mendatangkan banyak mudorot." "Iya Tuan Abu, saya berjanji Tuan, kalau saya sembuh saya tidak akan mengulanginya lagi," kata si lelaki dengan penuh penyesalan. "Ya sudah, apakah sebelumnya kamu sudah memeriksakan ini ke tabib?" tanya Abu Nawas. "Sudah Tuan, beberapa tabib sudah aku datangi," jawab si lelaki. "Lalu apa katanya?" tanya Abu Nawas lagi. "Mereka bilang kemaluanku harus diamputasi Tuan. Tentu saja aku menolaknya lah. Aku bisa kehilangan harga diriku sebagai laki-laki," kata si lelaki dengan emosi. Mendengar itu Abu Nawas pun ikut-ikutan emosi. "Wah, enak saja. Tabib apa-apaan seperti itu. Dikit-dikit amputasi. Tangan sakit, amputasi. Kaki sakit, amputasi. Nah ini kemaluannya yang sakit, suruh diamputasi juga," ujar Abu Nawas dengan kesal. "Bener Tuan, aku juga bingung. Tabib macam apa seperti itu?" balas si lelaki tak kalah emosi. "Ya sudah, aku akan buat ramuannya. Kamu tunggu di sini," kata Abu Nawas. Abu Nawas pun masuk ke dalam rumah dan mulai mempersiapkan bahan-bahan. Setelah menunggu sekitar 2 jam, akhirnya ramuan tersebut selesai dibuat. Kemudian Abu Nawas menemui si lelaki dan memberikan ramuannya. "Nah, ini ramuannya sudah jadi. Olesi kemaluanmu dengan ramuan ini minimal 1 kali sehari. Akan lebih baik kalau 3 kali sehari," terang Abu Nawas. Si lelaki sangat gembira mendengarnya. "Terima kasih Tuan Abu. Alhamdulillah Tuan. Jadi kemaluanku tidak perlu diamputasi ya Tuan?" tanyanya dengan penuh harap. Dengan tenang Abu Nawas pun menjawab, "Tenang saja, ngapain harus dipotong? Nanti juga 3 hari lepas sendiri." Seketika itu juga si lelaki langsung pingsan dan jatuh ke tanah. Kisah selanjutnya.
Dikisahkan ada seorang ketua perampok yang terkenal sadis dan kejam. Ia mempunyai puluhan anak buah yang juga tak kalah sadisnya. Mereka melakukan aksinya di tengah gurun pasir yang gersang, jauh dari pemukiman penduduk. Barang siapa saja yang melewati daerah kekuasaannya, maka akan bernasib sial, terutama rombongan kafilah yang membawa barang dagangan. Apabila ada yang berani menolak atau melawan saat dirampok, gerombolan perampok tersebut tak segan-segan untuk membunuhnya. Nah, suatu ketika Tuan Hamid berencana pergi ke negeri seberang untuk membawakan pesanan sebuah perhiasan emas. Namun Tuan Hamid ragu untuk melakukannya sebab ia harus melewati gurun pasir yang merupakan kawasan komplotan perampok sadis tersebut. Ia pun bingung dengan situasi yang dialaminya. Sementara ia juga harus mengirimkan emas pesanan secepatnya. Setelah merenung agak lama, terlintas di benaknya sosok Abu Nawas. Semoga saja dia bisa membantuku, pikir Tuan Hamid. Ia pun lantas pergi menemui Abu Nawas. Sesampainya di rumah Abu Nawas, Tuan Hamid lalu mengungkapkan permasalahannya. Saya tuh bingung dengan situasi yang sedang kualami. Barangkali kamu bisa membantuku, Abu Nawas, pinta Tuan Hamid. Masalah apa yang membuatmu bingung, Tuan Hamid? Tanya Abu Nawas. Begini Abu Nawas, besok aku harus mengirimkan perhiasan emas ke negeri seberang. Tapi aku takut karena harus melewati gurun pasir yang merupakan kawasan komplotan perampok sadis. Aku dengar siapapun yang melewati daerah itu pasti hartanya dirampok sampai ludes. Kalau menolak akan dibunuh, ujar Tuan Hamid. Kalau menurutmu apa yang harus aku lakukan, Abu Nawas? Sejenak Abu Nawas terdiam. Dalam hati ia berkata, mereka memang perampok yang sadis. Yang aku dengar juga tidak ada yang bisa selamat melewati daerah itu kecuali dengan pertolongan Allah. Ya sudah Tuan Hamid, begini saja. Saya akan membantumu. Biarkan aku yang melakukan tugas itu, ucap Abu Nawas. Maksudmu kamu yang akan mengantarkan emasnya? Tanya Tuan Hamid heran. Iya Tuan Hamid, itu pun kalau Tuan Hamid mengizinkan, jawab Abu Nawas. Tentu saja Abu Nawas. Saya justru malah berterima kasih. Kalau kamu berhasil menjalankan tugas ini, kamu akan saya beri hadiah, Abu Nawas, balas Tuan Hamid dengan gembira. Dan singkat cerita, berangkatlah Abu Nawas membawakan emas Tuan Hamid. Ia ikut dengan rombongan kafilah besar yang sama-sama menuju ke negeri seberang. Saat tengah malam tiba, sampailah mereka di tengah gurun pasir yang merupakan daerah komplotan perampok sadis. Dari kejauhan Abu Nawas melihat ada gubuk kecil yang dihuni oleh satu orang. Maka terlintaslah di benaknya sebuah ide untuk menyelamatkan emas yang dibawanya sebelum dihadang oleh para perampok. Lebih baik aku titipkan emas ini kepada penghuni gubuk itu, pikir Abu Nawas. Ia pun segera memisahkan diri dari rombongan dan berjalan menuju gubuk tersebut. Kawan, bolehkah saya menitipkan barang ini sebentar? Tanya Abu Nawas. Orang penghuni gubuk itu pun menjawab, oh silahkan, taruh saja di dalam Tuan. Setelah menitipkan emas tersebut, Abu Nawas lalu mengejar rombongannya dan kembali berjalan bersama para kafilah. Dan benar saja, tidak lama kemudian tiba-tiba komplotan perampok muncul menghadang dengan pedang menghunus di tangannya. Serahkan semua barang kalian, jangan ada yang tersisa. Bila kalian melawan atau menolak, kami tak segan-segan membunuh kalian, ancam komplotan perampok. Rombongan kafilah ini pun terpaksa memberikan semua hartanya karena ketakutan akan dibunuh. Sedangkan Abu Nawas yang tak membawa apapun hanya digeledah dan luput dari aksi perampokan. Ketika semua barang dan harta berhasil didapatkan, komplotan perampok itu lalu pergi meninggalkan Abu Nawas dan rombongan. Alhamdulillah, emas yang kubawa bisa selamat, ucap Abu Nawas dalam hati. Kemudian Abu Nawas berniat ingin kembali mendatangi gubuk tempat di mana ia menitipkan emasnya. Setibanya di sana, terlihat komplotan perampok yang tadi beraksi sedang berada di gubuk yang akan ia datangi. Astagfirullah, ternyata aku salah. Orang yang kutitipi emas justru adalah ketua perampoknya, kata Abu Nawas dengan kecewa. Tapi saat ia hendak pergi berpaling, dari kejauhan si ketua perampok melihat kehadiran Abu Nawas. Hei Tuan, kemarilah, jangan takut, teriaknya. Sesaat Abu Nawas ragu dengan tawaran ketua perampok itu. Kalaupun aku lari,
aku pasti akan mudah ditangkap mereka dan bisa-bisa aku dibunuh. Lebih baik aku datangi saja. Hanya kepada Allah aku meminta perlindungan, ucap Abu Nawas dalam hati. Lalu Abu Nawas pun memberanikan diri menghampiri mereka. "Tuan, mau mengambil barang titipan?" tanya ketua perampok. "Benar Tuan, saya kesini berniat untuk mengambilnya," jawab Abu Nawas. "Ambillah Tuan dan segera tinggalkan tempat ini," ucap ketua perampok. Abu Nawas pun sempat terkejut dan heran dengan ucapannya. Tak ingin membuang waktu, Abu Nawas segera mengambil emas titipannya dan pergi meninggalkan tempat itu. Saat Abu Nawas berjalan menjauh, sayup-sayup ia mendengar percakapan para komplotan perampok tersebut. "Kenapa Tuan membiarkan orang asing itu mengambil hartanya?" tanya salah satu anak buahnya. Sang ketua perampok itu pun menjawab, "Orang asing itu telah mempercayaiku. Seperti aku mempercayai Allah akan menerima tobatku suatu saat nanti. Aku hargai kepercayaan orang asing itu agar Allah menghargai kepercayaanku pula." Mendengar hal itu, barulah Abu Nawas tahu bahwa sebenarnya si ketua perampok adalah orang yang ingin bertobat. Kisah selanjutnya. Dikisahkan ada seorang teman akrab Abu Nawas yang suka usil mengerjai dirinya. Namanya adalah Hasan. Setiap kali Abu Nawas membalas kejahilannya, Hasan justru malah tertawa. Hal inilah yang membuat hubungan pertemanan keduanya semakin bertambah akrab. Meski demikian, Hasan terkenal sangat penakut, apalagi kalau melewati tempat-tempat yang angker. Suatu hari Abu Nawas mengajak pergi Hasan ke kampung tetangga dengan tujuan untuk membeli seekor keledai. Setibanya di kampung tersebut, hujan turun cukup deras. Mereka pun terpaksa berteduh di sebuah rumah warga. Untungnya tujuan Abu Nawas membeli keledai sudah didapatkan sebelum hujan turun. Ketika waktu menjelang malam, hujan pun mulai reda dan lambat laun berhenti. "Hasan, kita pulangnya naik keledai ini saja. Aku duduk di depan, kamu duduk di belakang," kata Abu Nawas. Disinilah sifat usil Hasan mulai kembali ditunjukkan. Saat keduanya sedang duduk di atas keledai, Hasan kentut dengan suara yang cukup keras, sehingga baunya menyebar sampai ke hidung Abu Nawas. "Gila, kentutmu bau sekali Hasan," gerutu Abu Nawas. Dengan tertawa, Hasan menjawab, "Bukan aku yang kentut Abu Nawas, keledaimu tuh." Keduanya pun lalu tertawa bersama-sama. Tidak berapa lama kemudian sampailah mereka di pintu gerbang kampung halaman, di mana di samping pintu gerbang tersebut terdapat kuburan yang cukup angker, dan itu adalah satu-satunya akses jalan masuk. Karena jalannya gelap, Hasan mulai terlihat ketakutan. Tangannya memegang erat pundak Abu Nawas. Kesempatan ini langsung dimanfaatkan Abu Nawas untuk membalas keusilan Hasan. Ketika mereka mulai melewati kuburan, Abu Nawas berkata, "Hasan, sepertinya di belakang ada orang." Hasan yang tengah ketakutan segera menoleh ke arah belakang. "Gak ada siapa-siapa Abu Nawas," jawab Hasan. "Kamu yakin gak ada orang di belakangku?" tanya Abu Nawas kembali. Untuk kedua kalinya, Hasan kembali menoleh ke belakang. "Gak ada siapa-siapa kok, kamu jangan menakut-nakutiku Abu Nawas," kata Hasan gemetaran. "Tapi kenapa aku mendengar suara orang? Kamu yakin tidak ada orang di belakangku?" tanya Abu Nawas. "Beneran, gak ada orang," teriak Hasan bertambah takut. Tiba-tiba Abu Nawas mengangkat pantatnya tepat di depan muka Hasan. Ia kentut dengan suara yang tak kalah keras dengan suara kentut Hasan. "Kurang ajar kamu Abu Nawas, kentut di muka orang," kata Hasan emosi. "Loh, tadi katanya gak ada orang. Aku kan sudah tanya, apa di belakangku ada orang? Kamu bilang gak ada kan? Aku tanya sampai 3 kali, tapi kamu tetap bilang gak ada. Malah kamu menoleh ke arah belakangmu. Padahal yang aku tanya kan, apa ada orang di belakangku, bukan di belakangmu," jelas Abu Nawas.
Menyadari dirinya dikerjai Abu Nawas, Hasan tak kuasa menahan tawanya. Mereka berdua pun tertawa di sepanjang perjalanan. Kisah selanjutnya. Memang semua sudah tahu dan kagum akan kecerdasan Abu Nawas. Tak ada yang meragukannya sama sekali. Pada suatu hari, Raja Harun Ar-Rasyid telah mempermalukan Abu Nawas dengan menyiram air kencing di depan para tamu undangan. Abu Nawas pun hanya bisa terdiam. Namun dalam hati, dia merencanakan sesuatu di hari yang lain. Berikut kisahnya. Figur Abu Nawas ini memang sangat lihai dalam menyelesaikan masalah. Tak hanya lucu saja, akan tetapi juga bijaksana, sehingga Abu Nawas tidak dapat dianggap enteng. Raja sangat bangga memiliki warga seperti Abu Nawas ini. Namun, di sisi lain, dari diri Abu Nawas juga sangat menjengkelkan Raja, karena ulahnya yang selalu tidak tahu diri. Oleh karena itulah, baginda Raja tak pernah berhenti memeras otaknya untuk membalas Abu Nawas. Seperti pada tahun-tahun sebelumnya, setiap bulan Rabiul Awal diadakan acara Maulid Nabi. Sambil tersenyum, baginda Raja bergumam dalam hati, "Awas kamu Abu Nawas, kali ini kamu pasti kena." Acara Maulid Nabi pun tibalah waktunya dan diselenggarakan di istana. Pada saat itu, semua pembesar negeri hadir, termasuk putra-putra mahkota dari kerajaan sebelah. Termasuk pula Abu Nawas ikutan diundang. Dengan perintah raja, semua yang hadir di acara Maulid Nabi tersebut dipersilakan untuk berdiri dan kemudian disirami dengan air mawar yang menebarkan bau harum. Kecuali Abu Nawas, dia disiram dengan air kencing. Setelah disiram dengan air kencing tersebut, jadi sadarlah Abu Nawas kalau dirinya telah dipermalukan di depan para pembesar negeri. Dia dibungkam 1000 bahasa dan hanya bisa bergumam dalam hati, "Baiklah Paduka, hari ini Paduka telah memberiku kuah tak sedap. Esok hari aku akan membalasnya." Sejak saat itu Abu Nawas tak pernah menjejakkan kakinya di istana. Raja pun menjadi kangen dibuatnya karena kelucuannya saat bercerita. Ketika Raja memanggilnya ke istana, rupanya Abu Nawas tidak bersedia dengan alasan sakit yang membuat tubuhnya lemah lunglai. Karena khawatir telah terjadi sesuatu dengan diri Abu Nawas, Raja pun ingin menengoknya, diiringi dengan beberapa petinggi kerajaan. Pucuk dicinta, ulam pun tiba. Begitu mendengar Raja menuju ke rumahnya, Abu Nawas yang dalam keadaan segar bugar itu pun langsung memasang aksi. Matanya terpejam, badan tergeletak lemah lunglai. Namun sebelum dia beraksi demikian, dia telah terlebih dahulu menyuruh istrinya menyiapkan obat ajaib yang berbentuk bulatan kecil, di mana di antara bulatan obat ajaib itu terdapat 2 butir yang dibubuhi sesuatu di dalamnya. Tak berapa lama kemudian, Raja sudah ada di depan pintu rumah Abu Nawas. "Wahai Abu Nawas, apa yang kamu telan itu?" tanya baginda Raja. "Ya inilah yang disebut obat ajaib Paduka. Resepnya hamba peroleh lewat mimpi tadi malam. Jika hamba menelan 2 butir, niscaya akan sembuh," jawab Abu Nawas yang terlentang dan segera bangun setelah menelan pil yang kedua. "Wah, kalau begitu aku juga mau minum obat ajaib itu Abu Nawas," kata baginda Raja. "Baiklah tuanku, Paduka berbaringlah dan pejamkan mata seperti hamba sekarang ini. Tidak boleh duduk, apalagi berdiri," kata Abu Nawas. Maka Raja pun menuruti perintah Abu Nawas. Begitu mata Raja terpejam, Abu Nawas cepat-cepat memasukkan butiran obat ajaib yang telah dibubuhi sesuatu ke mulut Raja. Tiba-tiba saja, baginda Raja bangkit sambil membelalakkan matanya. "Hei Abu Nawas, engkau memberiku makan tinja ya?" kata baginda Raja. Maka Abu Nawas pun segera bersimpuh sambil memberi hormat kepada rajanya. "Dulu kan Paduka memberi hamba kuahnya.
Ya, jadi sekarang hamba memberi isinya. Nah, kalau Paduka tidak memberi hamba uang 1000 dinar, kejadian ini akan hamba ceritakan kepada khalayak ramai, kata Abu Nawas sedikit mengancam. Diamlah, hai Abu Nawas, jangan ngomong ke siapa-siapa. Nanti aku akan memberimu uang 1000 dinar, kata baginda raja. Setelah kejadian itu, raja dan semua pengikutnya kembali ke istana. Mereka pun menyiapkan pundi-pundi yang berisi uang 1000 dinar. Nah, untuk kesekian kalinya, Abu Nawas berhasil memperdayai rajanya, bahkan berhasil memalak rajanya. Terlepas apakah cerita ini adalah cerita fiksi atau kenyataan, karena hikmah adalah barang hilang seorang muslim. Di mana ia menemukannya, maka ia berhak mengambilnya. Dan satu yang harus selalu kita tahu, bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak pernah menjanjikan bahwa langit itu selalu biru, bunga selalu mekar, dan mentari selalu bersinar. Tapi ketahuilah bahwa Dia selalu memberi pelangi di setiap badai, senyum di setiap air mata, berkah di setiap cobaan, dan jawaban di setiap doa. Dan seperti biasa, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.